yang sangat kami cintai, kami muliakan. Perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pecinta Al-Qur'an. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali bersama-sama mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala yang saat ini kita masih di surat Al-Furqan dan kita sudah sampai kepada ayat yang ke 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Hamba Allah, ibadur rahman, yakni hamba-hamba pilihan Allah, orang-orang baik yang dicintai Allah dan mencintai Allah, ibadur rahman. Di antara sifat-sifatnya adalah mereka itu walladzina la yashhaduna az-zur, mereka tidak menjadi saksi-saksi dusta, menyaksikan dusta, jujur, tidak membolak-balikkan fakta, menjadi saksi dusta. Jadi ada orang saksi dusta itu bukan sekedar dia menjadi saksi di depan mahkamah, tidak. Akan tetapi orang yang mengetahui sebuah kebenaran kemudian dia tidak mengungkapnya, tidak menyampaikannya, sehingga dengan diamnya dia itu menjadi sebab kebenaran itu sebuah kebatilan. Maka ayo, kalau kita melihat sebuah kebatilan, maka harus kita akui, kita sadari itu sebuah kebatilan. Dalam panjatan doa yang diajarkan, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tampakkan kepadaku kebenaran sebagai kebenaran. Sebab ada kebenaran tampak sebagai kebatilan. Wa arinal batila batila. Dan tampakkan kepada kami sebuah kebatilan itu sebagai kebatilan. Sebab ada orang tertipu menganggap kebatilan sebuah kebenaran, bolak-balik. Dan bisa jadi orang itu mengetahuilah ini. Kalau itu kan karena tidak tahu, atau kebenaran dianggap sebagai kesalahan, atau kesalahan dianggap sebagai kebenaran. Kalau ini tidak, yasyaduna zur, tahu itu sebuah kebatilan, tapi dia katakan sebagai kebenaran. Orang-orang perindu Allah, pecinta Allah tidak akan melakukan yang demikian itu. Kemudian, wa idza marru bil lagwi, mereka orangnya kuat. Kalau mereka bertemu dengan sesuatu yang bakal menjauhkan dia dari Allah, itu luas maknanya. Lahwi adalah yang menjadikan dia lalai, lupa kepada Allah. Baik itu bisnis, politik, termasuk syahwat, yang menjadikan dia terlena atau jauh dari Allah, maka mereka adalah maru kiramah. Mereka bisa melewatinya dalam keadaan dia tetap terjaga dan mulia. Artinya apa? Ciri-ciri kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, ibadur rahman, adalah punya prinsip dan tidak mudah terpengaruh. Hari ini kumpul dengan sekelompok orang dengan model cara hidupnya mudah terbawa. Kumpul sama orang yang mulutnya kotor, ke bawah. Kumpul sama orang yang bisnisnya kotor, ke bawah. Tidak punya pendirian. Dan orang-orang beriman itu cirinya, orang-orang dicintai Allah punya ciri adalah dia kuat di dalam punya pendirian, di dalam mempertahankan sebuah kebenaran. Termasuk di dalamnya adalah akhlak yang mulia. Sehingga yuk, ini kita menjadi ibadur rahman. Kita punya prinsip, ada cara hidup yang harus kita ikuti, cara hidup yang diajarkan Nabi Muhammad SAW di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, di dalam berpolitik, di dalam mengurusi negara. Maka segala sesuatu yang menjadikan kita terlena, kita harus berani melewatinya, bisa melewatinya.
Jangan mudah terpengaruh segala sesuatu yang menjadi kita jauh dari Allah. Lahu. Dan lahu ini menjadi lupa. Karena kalau orang sudah lahu, dengan lahu ini lupa tujuan, terlena. Kita sejalan menuju satu tujuan, sebetulnya kita harus belok kanan nyampe tujuan. Cuman karena kita terlena dengan tidak tahu apa yang menjadi kita terlena, bablas kita kelewat sehingga kita tidak sampai kepada tujuan. Begitu juga. Sebetulnya jangan mudah untuk sampai kepada Allah, akan tapi karena dia terlena dengan hartanya, yang seharusnya hartanya itu kan mobil, anggap saja seperti laksana mobil yang bisa digunakan untuk berpacu dengan waktu ya, agar dia bisa cepat sampai tujuan. Akan tapi cuman karena dia orangnya terlena, nggak hati-hati, dia pakai mobil dengan cepatnya lewat bablas tol, nggak tahu kemana. Seperti itu, terlena. Maka harta bisa menjadi sebab kita terlena. Maka lahu di sini macam-macam. Lahu ini macam-macam. Yang jelas segala yang membuat terlena itu harus dijauhkan. Kita harus berlatih. Maka pastikan kekayaan kita itu harus menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah. Hei yang diberi kekayaan, jangan terlena dengan kekayaannya. Maka bukan menjadi ibadur rahman. Jabatannya harus disadari sebagai sarana untuk menuju kepada Allah. Yang sudah punya pasangan jangan malah membuat neraka di dalam rumah sebelum neraka di akhirat nanti. Istri tidak bisa menghargai suami, suami tidak bisa menghargai istri, hidupnya seperti di neraka. Ini karena dia tertipu. Yang seharusnya sebagai karunia yang menjadi sebab dia semakin dekat kepada Allah, tapi tidak. Hilang, bubarlah semuanya. Wa ibadur rahman, sehamba-hamba terkasih Allah, dia punya kesadaran, sehingga bisa istiqomah, tidak mudah terombang-ambing. Dengan gangguan apapun dia akan bisa mengatasinya. Istiqomah di dalam kebaikan. Dan tentunya di dalam beristiqomah dalam kebaikan, dia mencari cara untuk bisa istiqomah, termasuk cara ini akan dipikirkan dalam hidupnya. Lihat semuanya ini nanti, lihat menuju kepada bagaimana cara. Sampai hidupmu menikah harus milih. Kan begitu, bukan hanya asal laki-laki, asal perempuan. Dan yang dipilih pun kata Nabi, fatfar bidzatid dini taribat yadak. Yang kenal Allah, yang punya agama harus didahulukan supaya kita tidak celaka. Kenapa? Ini akan bisa menjadi bab terlena di rumah kita. Bisa jadi seorang suami mencari uang tok, nggak peduli halal haram, gara-gara tuntutan istri yang ada di rumahnya, setiap saat pengen ganti baju dan seterusnya, nambah rumah, mobil dan seterusnya. Padahal sudah dicukupi. Cuman ini adalah perempuan adalah membawa lagu keterlenaan, maka tersiksalah suami. Begitu sebaliknya. Seorang istri karena sudah di dalam hidupnya tidak ada keindahan, suami yang seharusnya jadi karunia justru menjadi sebab dia semakin jauh kepada Allah. Ada. Anak juga demikian. Harta, tahta, dan ilmu. Maka yang menjadi kita sengsara adalah lahu, kita terlena tadi. Akan tapi kalau kita punya kesadaran, maka sadar itulah menyelamatkan kita. Sadar harta kita. Kalau kita sadar bahwasanya harta yang dikirim oleh Allah itu ada pesannya, seolah-olah bunyinya begini, hai hamba Allah, aku dikirim kepadamu untuk kau kenaiki aku untuk menuju kepada Allah. Harta ngomong begitu. Tahta pun juga demikian, hai hamba Allah, aku tahta dikirim oleh Allah kepadamu, cuman 5 tahun saja jadi gubernur atau jadi bupati. Setelah itu kamu akan turun, maka gunakan aku sebaik-baiknya untuk dekat kepada Allah. Dan seterusnya. Semuanya punya. Tapi bisa menjadi lahu, terlena. Kefakiran pun bisa menjadikan orang lupa. Apakah kefakiran sebuah kesengsaraan? Iya, tampak di hadapan manusia. Di depan mata manusia, kefakiran sebuah kesengsaraan. Akan tapi ternyata dengan kesabarannya bisa mengalahkan ibadahnya orang-orang kaya yang setiap hari, setiap bulan umroh. Dengan kesabarannya. Cuman karena dia adalah orang yang terlena, di saat diuji oleh Allah dengan kefakirannya, ternyata hanya untuk mendapatkan 1 juta rupiah, dia rela melepas kerudungnya. Dia meninggalkan sholat. Maka kefakiran bagi dia adalah siksa, menjadikan dia terlena. Jadi orang ada terlena dengan kekayaannya, terlena dengan tahtanya, ada terlena dengan kefakirannya.
dan seterusnya. Tapi orang beriman, ibadur rahman, akan bisa tetap istiqomah. Sehingga kekayaan tidak menjadikan dia lupa kepada Allah, kemiskinan juga demikian. Sehingga dia menjadi orang yang beruntung, yang diisyaratkan oleh baginda Nabi, ajaban min amril mu'minina, min amril mu'mini, mengherankan tentang urusan orang beriman. Inna amrahu kullu khair, semua urusannya orang beriman itu baik-baik saja. Urusan orang beriman itu baik-baik saja. Kenapa? Dia tidak terlena. In asabathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan karunia kebaikan, dia bersyukur. Kana khairan lahu, dan itu lebih bagus bagi dia. Wa in asabathu dharra, di saat mendapatkan petaka musibah, sabar, dia bersabar, kana khairan lahu, maka itu bagus bagi dia. Wala yakunu dzalika illa lil mu'minin, dan tidak akan terjadi kecuali untuk orang beriman. Jadi kekurangan yang dirasakan seorang mukmin di dunia itu hanya kisah di dunia saja. Di akhirat akan berakhir, karena akan jadi pahala dan pahala dan pahala. Akan tetapi orang yang tidak beriman, jika mendapatkan siksa dari Allah di dunia itu, sesungguhnya hanya muqaddimah siksa, sebelum di akhirat lebih pedih lagi. Maka orang beriman, lihat, dengan kesabarannya akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian ada lagi ciri orang yang beriman, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Cirinya adalah walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim. Dzukkiru, diingatkan. Kalau namanya diingatkan itu bukan diberitahu. Kalau diingatkan bukan diberitahu. Dia biasa, tapi ada saat dia terlena. Kalau dzukkiru itu diingatkan, dia sudah punya. Dia mengerti, dia biasa berzikir kepada Allah, akan tapi ada saat-saat terlena. Sehingga cirinya memang dia senang menyebut nama Allah. Berzikir, ingat Allah. Ayat-ayat Allah, yang ayat Allah kan ada ayat kauniyah, semesta. Melihat semesta menjadi semakin dekat kepada Allah. Melihat lautan lepas, ingat Allah. Hutan belantara, ingat Allah. Bintang ke bintang, lihat, semuanya menjadikan dia semakin ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ayat. Diingatkan. Di saat diingatkan, apa yang terjadi pada orang-orang yang mereka orang-orang pilihan Allah? Dzukiru bi ayati rabbihim, dengan tanda-tanda kebesaran Allah, bisa ayat Al-Qur'an. Di saat disodorkan banyak firman Allah. Dalam ayat lain kan disebutkan juga, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya. Mana bergetar hati itu? Apakah hatinya bergetar bergoyang-goyang begitu? Hati selalu bergerak. Akan tapi dimaknai bergetar adalah dari hati yang merasakan kalau itu firman Allah, sehingga dari hati yang dia adalah sering disebut sebagai raja dalam diri kita, dia akan memerintahkan ke seluruh anggota tubuhnya, sehingga getaran hatinya menjadikan pandangannya sejuk, tutur katanya indah, perilakunya baik. Dan hatinya sendiri karena sudah bergetar, telah rontok kekotoran-kekotorannya, sehingga menjadi orang yang penuh kasih, mudah memaafkan, senang berbagi, dan seterusnya. Wa idza tuliyat alim ayatuhu zadatuhum imana, jika dikumandangkan, diperdengarkan ayat-ayat firman-firman Allah, baik ayat sifatnya kauniyah, semesta, dia bisa melihat semesta, dengan dia semesta lihat Allah, kenal Allah, atau ayat Al-Qur'an, zadatuhum imana, akan bertambah iman. Lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana, cirinya orang-orang beriman, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dicintai Allah adalah di saat diingatkan tentang tanda kebesaran Allah, baik ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat kauniyah semesta, di saat selalu merenung semesta, bukan dia kharru itu adalah lam yakhirru, adalah tersungkur. Jadi gini, gambarannya ada orang itu mendengar lalu tersungkur, ini adalah benar-benar ingin mendengarkan. Tersungkur ini gambaran tentang benar-benar ingin mendengarkan. Kalau orang mukmin sujada, langsung sujud, langsung patuh kepada Allah. Tapi kalau orang yang tidak benar itu mendengarkan, tapi summan wa umyana, tapi buta dan tuli. Dengar tapi buta dan tuli, kan aneh.
Nah ini kalau sudah derajat tinggi kejahatan, dia dengar ayat bukan tidak tahu. Seperti Abu Jahal itu tahu, tapi di saat dia ingin tahu bukan tambah baik dia, justru di saat dia mendengar firman Allah yang ada tambah benci kepada Islam, tambah dengki kepada Islam. Tapi orang-orang beriman tidak. Dia mendengar yang menjadikan dia semakin sujud, semakin dekat kepada Allah, bukan summan wa umyana. Maka kalau biasa diperdengarkan ayat-ayat Allah, Al-Quran, atau disebutkan keagungan ciptaan Allah, kalau ternyata dia tidak mudah faham, tidak peduli, tidak memperhatikan, tidak mengagungkan, tidak memuliakan, berarti bukan golongan ibadur rahman. Kalau ibadur rahman akan patuh, bukan umyana, bukan summan wa umyana. Hati-hati. Jadi ada orang mendengar firman Allah tapi kayak tidak dengar. Nah itu loh. Tapi kalau orang beriman dengar, tapi bukan dengarnya seperti orang-orang dengar tapi tidak dengar. Tapi dengarnya orang pilihan Allah adalah dengar. Sambil mendengar, menerima. Mendengar dan menerima. Ada orang mendengar tapi tidak bisa menerima. Banyak. Orang mendengar firman Allah mungkin bisa menghafal Al-Quran, tapi Al-Quran mengutuk dia. Ngerti ilmu agama ternyata paling jauh dari agama. Kabab atap, dia umyana. Summan wa umyana. Dia mendengar Al-Quran, baca Al-Quran setiap saat, tapi tidak menjadikan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lanjutannya akan kita akhir, insyaallah surat Al-Furqan selesai hari ini insyaallah. Dan ciri-ciri orang beriman dan semoga adalah memang itu adalah kita. Walladzina yaquluna, dan mereka yang senantiasa membaca, mengucapkan, memohon kepada Allah, Rabbana, ya Allah, wahai Tuhan kami, hablana, karuniakan kepada kami, min azwajina, dari pasangan kami, suami atau istri. Urutannya, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami. Keturunan dari menikah dulu. Pasangan suami istri. Jadi merindukan kebaikan dimulai dari di dalam rumah. Kemudian bukan kebaikan hanya, kebaikan di dalam rumah, azwajina wa dzurriyyatina, di dalam rumah. Maka ini harus prioritas dong. Kebaikan yang harus kita hadirkan prioritas dong, diutamakan di dalam rumah. Selalu perhatikan urusan keluarganya. Minta kepada Allah agar diberi pasangan yang baik. Wa dzurriyyatina, keturunan yang baik, yang mereka itu qurrata a'yunin, penyejuk mata. Penyejuk mata. Ini secara makna maksudnya menggembirakan. Tapi dalam anggota tubuh kita itu memang disebutkan katanya mata itu lebih sejuk. Kalau yang lain adalah 37 derajat, mata itu 9 derajat. Coba dicek. Memang mata itu harus sejuk. Kalau panas sendiri kayaknya kepanasan mata kita ini. Mata memang sejuk. Tapi penyejuk mata di sini adalah apa? Membuat kita senang. Pasangan membuat kita senang. Dan kita ngadu kepada Allah di samping kita berusaha secara zahir berperilaku baik dengan pasangan, mendidik anak dengan benar. Tapi harus minta kepada Allah. Jangan jadikan upaya usaha itu kan harus ada keseimbangan antara lahir dan batin. Enggak cukup Anda di mihrab atau di musola Anda yang Masya Allah luar biasa dengan baca Al-Quran, cukup doain, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh, suamiku baik, tapi nggak pernah berusaha, ngomong ceplas-ceplos, suaminya sering tersakiti hatinya, mana, nggak bisa dong. Suami juga begitu, minta doa, wah setiap di majelis doa, di mana-mana doain semoga hidup rumah tanggaku harmonis ya Allah, anakku soleh solehah ya Allah, doanya banyak setiap hari begitu, tapi nggak pernah ada usaha zahir. Nggak dapat apa-apa. Harus ada keseimbangan antara usaha zahir dan ini usaha batin, ngadu kepada Allah. Dan kalau orang beriman tuh panjang kisahnya, harus kita tambahi di sini penjelasannya. Kalau enggak nanti ada yang patah hati atau putus semangat. Siapa? Ada orang yang sekarang ini tidak punya anak misalnya. Suatu ketika ada yang bertanya, Buya, di saat saya itu sudah divonis sebagai laki-laki yang tidak bisa membuahi, atau istri saya divonis tidak bisa dibuahi, nggak bisa hamil misalnya, apakah saya tetap dianjurkan untuk berdoa biar Allah anak soleh,
atau berdoa seperti doa di saat hubungan suami istri, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan apa yang kau berikan kepada kami dari syaitan. Jawabannya adalah tetap dianjurkan berdoa. Sebab kisah orang beriman tidak hanya di dunia, ada kisah di akhirat. Bukankah ada penjelasan dari para ulama bahwasanya doa yang kita panjatkan asalkan tulus dan benar-benar, maka Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Memohonlah kepadaku, niscaya akan aku kabul. Allah akan mengkabul. Dan pengkabulan itu harus pahami. Maka nggak boleh ada orang putus asa gara-gara dirinya mungkin sudah tidak punya, bakal nggak punya anak, kemudian dia putus asa. Nggak ada. Lalu dia berbuat seenaknya atau marah dengan Allah. Oh enggak, berarti hidupmu pendek banget. Kisahmu di dunia seperti orang tidak beriman. Kita ada kisah panjang, lebih panjang daripada kisah di dunia. Alam barzah dilanjut dengan di akhirat. Pengkabulan doa itu ada bermacam-macam. Satu, pengkabulan doa di dunia seperti yang kita minta. Ada. Pengkabulan doa seperti yang kita minta. Yang kedua adalah Allah mengkabul tidak seperti yang kita minta, tapi lebih utama lagi, lebih penting lagi, cuman karena kebodohan kita, sehingga yang kita minta hanya itu saja. Sehingga Allah berikan kepada kita sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita minta. Tapi lebih penting lagi untuk kita dapat. Jadi akan dikabul, cuman kita tidak sadar. Ada lagi yang lebih dahsyat lagi adalah akan dikabulkan nanti di akhirat. Akan Allah beri di akhirat. Kebahagiaan nanti di akhirat. Sehingga mereka akan terkaget-kaget dengan pahala, dengan sesuatu yang luar biasa. Lalu orang ini bertanya, ya Allah ini pahala apa? Dijawab, ini adalah pahala doamu yang dulu belum aku kabul di dunia, sekarang aku kabul di akhirat. Maka berdoa ini jangan sampai Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, lalu nanti orang merasa dia nggak mungkin punya anak lalu putus asa. Enggak, tetap doa. Rabbana ya Allah hab lana azwajina min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin, penyejuk hati, penyejuk mata. Maksudnya orang-orang yang buat kami senang. Minta kepada Allah sambil kita berusaha setelah itu bagaimana mewujudkan keindahan dalam rumah tangga. Jangan ada caci maki. Jangan ada perendahan kepada pasangan. Jangan menyakiti dengan menyebut kekurangannya. Apalagi jika kekurangan itu yang dia memang tidak mampu untuk menghilangkannya. Tentang bentuk wajah, bentuk hidung, bentuk telinga, bentuk mata. Tentang keadaan-keadaan yang memang dia sendiri tidak menginginkannya. Nah ini. Jangan sampai kita menyakiti hamba-hamba Allah. Hidup indah. Dalam keluarga rumah tangga. Azwajina, pasangan kami, wa dzurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ini kan banyak, lil muttaqina untuk orang yang bertakwa, imama. Dalam bahasa Arab imam itu bisa digunakan untuk 1, 2 jamak. Jadi imam itu bisa untuk dijadikan, kalau untuk menyifati atau jadikan hal atau keadaan, itu bisa saja keadaan. Satu orang imam, 2 orang juga imam, 3 orang ada juga imam. Tapi ada lagi yang menjelaskan imam di sini kok 1, padahal muttaqin nahnu kan banyak. Ada yang menjelaskan bahwasanya imam ini 1. Imam kebaikan itu 1 dalam makna biarpun orangnya banyak. Artinya apa? Imam itu biarpun banyak, ada imamnya kelompok fulan, di sini fulan, namanya imam itu harus ada. Karena imam di sini bukan imam pemimpin urusan politik, tidak. Imam orang yang bertakwa itu sama, biarpun banyak seperti 1. Dan memang menyatukan. 1. Kalau imam orang bertakwa ketemu orang bertakwa, imamnya orang bertakwa ketemu imamnya bertakwa, sama. Saling mencintai, nggak ada beda, saling tolong menolong dalam kebaikan, imamnya orang bertakwa. Dan menjadi imam harus seperti itu. Jangan membuat kegelisahan. Kalau imam mau ya macam-macam, ada miring sana miring. Tapi kalau imam 1, artinya apa? Imam dengan imam harus menjadikan ketentraman umat. Tidak boleh menjadi sebab kegelisahan. Sehingga biarpun dikatakan waja'alna, jadikanlah kami, tapi imamnya 1. Harus 1 aroma, 1 warna. Artinya apa? Rindu untuk menyatukan. Itu imam. Sebab kalau imam tidak rindu menyatukan, wah ini berantakan ini. Paling bikin kerusakan imam yang suka menyebarkan fitnah, mengajak bermusuhan dan sebagainya. Bukan imamnya orang yang bertakwa.
Imamnya orang bertakwa ini kalau ketemu, imamnya orang bertakwa dengan imamnya orang bertakwa kalau bertemu adalah sama. Satu rasa. Karena semua adalah merindukan umat kepada Allah. Enggak ada kepentingan pribadi, hawa nafsu, syahwat, berantem dan sebagainya, enggak ada. Sehingga di sini dengan kalimat satu, dengan kata satu, imaman. Waja'alna, jadikanlah kami para suami-suami ini lil muttaqina, untuk orang bertakwa, imaman adalah imam. Muttaqin di sini adalah keluarganya, istrinya, anaknya, orang-orang bertakwa, imaman. Maka jangan ragu untuk seperti ini, meminta kepada Allah. Makanya di saat mohon maaf ini, saat-saat senang hubungan suami istri, jangan lupa untuk melintaskan panjatan doa di dalam hati. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, keturunan yang baik, keturunan yang baik yang diridhai oleh Allah. Coba kalau doa ini benar-benar disadari begitu pentingnya doa, kebayang tidak? Nah, kalau memang orang menyadari begitu pentingnya doa, dan Allah akan beri dengan panjatan doa, Allahumma janni Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin, sama doa yang diajarkan Nabi, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Di saat dia membaca doa dan dia memastikan bahwasanya kalau hubungan suami istri dia membaca doa itu, apakah kebayang kira-kira kalau dia melakukan haram, ada orang berzina lalu baca Allahumma jannibna syaitan? Enggak ada. Berzina bodohnya, ya Allah berikan jadi aku anak yang soleh dengan berzina. Enggak ada. Kalau orang rajin mendoa Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina, dia akan menghindar dari keharuman. Karena bagaimana punya anak yang soleh dengan zina atau dengan muqaddimah zina? Dia ingat tujuan saja langsung lupa. Ini enggak akan menghadirkan anak soleh dengan cara semacam ini. Nah, ini yang maka memohonlah kepada Allah sambil kita berusaha secara zahir, ya. Kalau untuk mewujudkan azwajina, kan ini kan Rabbana hab lana min azwajin wa dzurriyyatina. Ini kan panjatan doa, namanya usaha secara makna. Tapi usaha zahirnya gimana? Milih dong pasangan yang baik. Memilih. Tak istri aja nggak milih, suami nggak milih, asal terus lalu doanya kenceng-kenceng, ya kebodohan dong. Makanya Nabi Muhammad yang mengajarkan tungkahul mar'atu li arba'in, kalau menikahi perempuan ada kriteria dong, pilih karena cantiknya, kekayaannya, watak perilakunya, setelah itu agamanya. Kan li jamaliha li maliha li hasabiha li diniha fatfar bi dzati dini taribat yadak. Agamanya, Nabi, baginda Nabi kalau ngajak bicara dengan kita ini kayak betul-betul memang bahasa kita, bahasa akal kita. Biasanya kalau orang terpesona dengan apanya dulu? Dengan cantik wajahnya, kemudian rekeningnya, usahanya apa, kerjanya mapan atau belum. Dan memang ngajak bicara itu didahulukan itu ternyata. Hasab itu yang sangat penting, watak, temperamen, wataknya keras, ya ngapain dipilih dong? Jangan sok jadi pahlawan, kalau bukan saya menikahi siapa lagi? Ya sudah, ambil saja dia, sok banget menjadi pahlawan segalanya. Pilih yang baik, bumi luas kok. Yang menjadi masalah adalah dia melanggar, terlanjur cinta, senang, gula jawa rasa coklat, dunia seluas dan kelor, kalau bukan dia nggak mau, bodoh dia. Mana bisa memilih yang begitu? Sudah begitu pakai Rabbana hab lana min azwajina. Milihnya nggak ada. Hasab saja kadang-kadang ketinggalan, hasab watak. Hanya terpesona dengan harta. Yang terakhir diniha, agama. Bagaimana urusan pribadinya dengan Allah? Fatfar bidzati dini taribat yadak. Dahulukan agama, dibalik oleh Rasulullah. Nabi Muhammad ngajak bicara seperti selera kita, mikir cantiknya dulu. Oke, milih cantik. Oke, milih kekayaan, tapi jangan sampai agama ditinggalkan. Kalau dapat 4-empatnya, alhamdulillah. Seandainya nggak ada semuanya, agama nomor 1. Fadfar bidzati taribat yadak. Nah, di saat sudah memilih dengan cara seperti itu baru memilih. Baru doanya pantas. Jangan doa saja, tapi usaha zahirnya nggak ada.
Kadang-kadang yang sok itu mohon maaf ini. Santri kadang-kadang. Mohon maaf santri. Istri harus cantik. Sebab kalau wajah nggak bisa dirubah. Kalau akhlak nanti saya akan didik setiap malam. Ya salam, sok banget. Giliran istrinya hamil nggak bisa ngapa-ngapain dia. Jadi kadang-kadang, enggak ya. Watak, karakter itu penting. Jangan sok, saya akan mendidik. Nanti saya kisah nasihat. Nasihati. Baru ngomong sekali dibantah 10 kali. Nggak bisa, jangan ngentengin. Petunjuk Nabi kok dilawan. Makanya pastikan dalam menikah itu harus saya memilih. Bukan saya jatuh. Bukan saya kena panah. Akan tapi saya memilih. Bukan jatuh cinta kena panah tiba-tiba nggak pakai kriteria. Enggak, lupa cara nanti. Memilih, bumi Allah luas. Ribuan calon pasangan. Harus gagah begitu untuk menjalankan petunjuk Nabi. Baru setelah itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Berdoa. Jangan sampai kita hanya doa tapi secara zahir tidak. Cuman sederhananya begini loh, Anda duduk di rumah, ongkang-ongkang, setiap hari habis tahajud, duhaan, ya Allah, siang ini aku pengen makan siang pakai sate dan gulai, ya Allah, di kamar. Yakin sok tawakalkan Allah Maha Kasih. Usaha, Allah menyuruh kita berusaha. Sama, pasangan pun usaha. Nah, di samping dia berdoa, setelah pasangan benar, lalu dia berdoa, harus ada upaya dong dari kita. Jangan kita bikin kesal pasangan yang semula baik menjadi tidak baik. Karena perilaku kita yang menyakitkan sehingga dia menjadi punya emosian, emosi mengundang emosi plus emosi, akhirnya menjadi peperangan. Kan begitu. Ini suaminya baik, ini perempuan nggak pernah berpikir bagaimana menjaga kebaikan suami. Kurang terima kasih, seenaknya, ngomong semaunya, celekat-celekit. Nah akhirnya suami lama-lama, setahun masih sabar, 4 tahun ketiga sudah nggak lagi, mulai ngangkat suara. Di saat sang istri nggak pernah peduli, akhirnya suami marah. Marah ini kan emosi. Emosi ini akan ditangkap oleh suami istri juga dengan emosi yang memang dasar suaminya dari kemarin sudah punya emosi tinggi. Ketemu emosi suami langsung berantem, makanya suami istri perang terus. Baik, kita lanjutkan. Ini perilaku kita jaga dengan pasangan, dengan keluarga, dengan saudara. Dan pendidikan dari Al-Quran Ibadur Rahman ini. Orang-orang kekasih Allah ini indah. Hidupnya enak dengan tetangga baik, dengan atasan baik, dengan bawahan baik, dengan saudara baik, dengan ayah ibu baik, dengan anak baik, dan seterusnya. Ulaika mereka orang baik yang sudah disebutkan sifat-sifatnya tadi. Dan pertemuan yang lalu juga yang panjang Ibadur Rahman. Kan kemarin kita dari awal Ibadur Rahman, hamba-hamba terkasih Allah. Kan disebutkan Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna dan seterusnya, walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Terus walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Terus walladzina orang-orang pilihan Allah. Ulaika mereka dan semoga mereka itu adalah kita. Ulaika yujzaunal ghurfata, akan diberi oleh Allah, dibalas dengan ghurfah. Ghurfah ini adalah sebuah tempat di dalam ketinggian yang di dalamnya ada ghurafat. Maksudnya ada semacam privasi yang indah. Kamar kayak atau begitulah kurang lebihnya seperti itu. Pokoknya yang mungkin hari ini apa yang paling Anda suka ya. Di situ ada lebih, ada orang mungkin punya kamar sendiri yang penuh dengan perlengkapan, rumah sendiri, gedung sendiri dan sebagainya. Di surga lebih dari itu. Artinya fasilitas yang luar biasa, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Yang indahnya tidak pernah kita rasakan saat di dunia, mata pun tidak pernah melihat, telinga enggak pernah mendengar, bahkan tidak pernah terlintas di hati. Itu keindahan di surga. Lalu indah seindah-indahnya. Bima sabaru, karena ketabahan mereka. Sabar di sini maknanya luas. Beribadah perlu sabar, bangun malam harus sabar. Salat dengan sabar, bukan sabar mendapatkan musibah saja. Melakukan kebaikan dengan penuh kesabaran, menghindar dari maksiat sabar. Tobat harus sabar, semua sabar. Bima sabaru,
Mendapatkan kekayaan harus sabar melawan hawa nafsu yang ngajak melakukan keharaman. Karena dengan hartanya kadang lebih mudah dia bermaksiat. Maka dia sabar, tidak, aku akan lawan. Maka kesabarannya itu adalah menjadikan dia mulia tadi di tempat mulia. Diberi oleh Allah fasilitas keindahan di surga nanti, ghurafat al-ghurfah, yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Di sana dia mendapatkan apa itu? Salam, artinya disambut oleh penghuni-penghuni surga, termasuk dia adalah malaikat dan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Salaman, tahiyatan itu adalah sambutan, salam. Jadi kalau sudah di surga adalah inna udkhuluha bisalamin aminin. Kalau masuk surga dengan tenang, dengan damai, disambut oleh penghuni surga. Sudah enak tempatnya disambut, malaikat pun juga menyambut dan para kekasih-kekasih Allah juga menyambut. Setelah itu khalidina fiha, abadi di dalam surga. Kalau sudah menyebut abadi jangan kebayang surganya sana, wahai para hamba Allah. Kalau sudah bicara tentang surga yang abadi, ingat rumahmu, gedung megah yang kau buat. Gedung megah yang kau bangun. Banyak orang bangun gedung baru peresmian, syukuran besok mati. Enggak ada abadinya. Bahkan di saat masih hidup pun kadang nggak bisa pakai dengan sempurna. Rumahnya megah, gedung mewah, rumah megah, kamarnya sebuah wah full AC, kulkas gede-gede. Cuman tak taunya kata dokter, Pak Haji, Bu Haji, untuk sementara jangan pakai AC, jangan minum es dingin ya. Akhirnya baru masih ada di dunia dia. Tidurnya harus pakai tikar sehat, kasurnya tinggal pakai tikar karena tulang belakang ibu harus begini ya. Setelah meninggal dunia dia kerasa mau mati, ngomong kepada suami tercintanya sama anak tercintanya, anakku tersayang, ya Umi, suamiku tercinta, ya sayang, tolong nanti kalau Umi meninggal tolong biar di sini saja ya, jangan dibawa ke kubur. Nggak didengar. Kalau bicara khalidin, abadinya surga, pikir kehidupan di dunia itu sementara. Hei yang punya tahta sementara, yang punya harta sangat rugi kalau anda ngumpulin harta tidak anda bawa ke surga. Itu orang dalam kebodohan yang sesungguhnya. Kalau kita gambarkan ada orang di sebuah kota dan untuk menjadi orang kaya di situ adalah dia harus berani nyelam ke laut ngambil permata. Lalu pergi ke laut mereka. Dari 500 penduduk, 200 pergi ke laut. Berarti 200 itu berpikir untuk membuat kemajuan. Pergi ke laut 200. Yang 300 tetap saja di kota, maka dengan kefakirannya. Yang 200 pergi ke pantai, ke laut. Dari 200 nanti ada yang nyebur, ada yang 100 hanya nongkrong di pinggir. Nah, yang nongkrong lebih bodoh lagi. Sudah tinggal nyelam, nggak mau nyelam. Mungkin ada yang nggak bisa nyelam dan sebagainya. Ada yang nyelam, tak taunya yang belum 25. Dari 25 yang nyelam tuh Masya Allah dapat permata. Sehingga permatanya dibungkusin. Dari 25 itu yang dapat permata, 20 permatanya dibungkusin bagus-bagus, dibawa pulang. Yang 5 orang setelah permatanya dikumpulin, ditaruh di pinggir pantai, ditinggal pulang. Siapa yang paling bodoh dari rentetan manusia bodoh tadi? Ya ini yang paling bodoh. Sudah nyelam capek-capek, sudah ada permata, tak tahunya setelah itu ditinggal. Itulah si dia, orang ngumpulkan kekayaan siang malam, setelah itu mati ditinggal. Tidak ada untuk masjid, tidak ada untuk pondok, tidak ada untuk kebaikan. Dia orang paling bodoh. Capek dia. Tapi ditinggal begitu saja. Ini kelas bodoh itu kan tingkat-tingkatan. Kalau tadi yang tidak dari kota tidak pergi, memang tidak pergi, mungkin karena capek. Yang nggak nyelam memang nggak dapat. Ini sudah dapat dia. Sudah hartanya melimpah kaya raya, mobilnya banyak, gedungnya banyak, tanahnya banyak. Meninggal fakir di alam barzah. Dia orang paling bodoh, tidak dibawa. Maka gunakan untuk kebaikan, hei orang kaya. Yang punya jabatan lihat. Hanya satu periode yang kedua pun susah. Kalau tidak untuk mendekatkan kepada Allah, maka akan rugi. Khalidina fiha, di dalam surga itu abadi. Kalau abadi bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, nggak ada batasnya.
Hasunat mustaqarra. Hurfah tadi surga, yang dah hurfahnya tadi tempat tinggal yang indah tuh sebaik-baik tempat untuk diam. Wa muqama, dan tempat sebaik-baik tempat untuk tinggal. Artinya apa? Tidak ada tempat untuk diam dan tinggal lebih indah dari hurfah tadi. Fasilitas ada di surga. Indahnya adalah indah seindah-indahnya. Semoga Allah memberikan kepada kita surga-surga itu. Saat ini katakan wahai Muhammad kepada mereka yang enggak mau jadi ibadur rahman, dengan kekayaannya masih pelit, enggak mau berbagi, dengan jabatannya zalim, dengan kefakirannya nyolong, sudah diberi Allah pasangan istri tak taunya zalim, suami tak taunya juga kasar, dikasih anak tidak dikenalkan kepada Allah, hanya disekolahkan pengen menjadi orang sukses di dunia. Kan ada orang hari ini perlu kami singgung masalah pendidikan. Apa ada kira-kira seorang ibu atau bapak yang ngomong begini kepada anaknya, anakku, sudahlah kamu sekolah pinter, sukses, yang penting kamu sukses di dunia, setelah itu kamu masuk neraka nggak apa-apa. Ada nggak? Nggak ada. Lesannya nggak ada, tapi perilakunya ibu-ibu, bapak-bapak banyak seperti itu. Tidak pernah diberikan anaknya urusan agama. Kalau membiayai anak sekolah, biaya puluhan juta, kuliah dibiayai, tapi ngaji kursus nambah 10.000 katanya kemahalan. Naudzubillah. Mana dia rindu surga? Anakmu ada di mana? Anakmu pengen jadi dokter, jadi insinyur, tapi yang dia kenal Allah. Ini cerdas. Jangan sampai ini sebab kehancuran kita diam-diam. Lah, beri anak ternyata yang semula adalah sebagai karunia sekaligus amanah dibiarkan begitu saja. Salah mendidik anaknya. Salah mendidik keluarganya. Diberi oleh Allah istri dizalimi, diberi suami tidak dihormati. Itu orang-orang dungu. Egois, ego. Jadi sebenarnya kerusakan dalam sebuah rumah tangga itu hanya ego. Kesombongan pribadi, sombongan diri. Dan itu adalah ilmu, dan itu adalah penyakit makhluk pertama yang melakukan satu kesalahan dari makhluk ciptaan Allah, yaitu iblis. Waktu sombong, aba wastakbar. Rumah tangga sombong, diingatkan suami marah, ingat istri marah, nggak bisa dinasihati rumah tangga, sok. Apalagi suami merasa benar terus, kayak merasa salah-salah. Wah, ini dungu dia. Kayak malaikat, dia merasa kayak nabi gitu, nggak bisa diingatkan. Nggak, bukan seperti itu. Ini, dan yang orang-orang seperti itu yang hidupnya adalah nggak benar, katakan wahai Muhammad kepada mereka itu, yang nggak mau jadi ibadur rahman, tapi kerjaannya adalah melawan Allah secara langsung menjadi orang kafir, atau melawan aturan-aturan Allah, atau melawan keindahan yang Allah ajarkan. Katakan kepada mereka, ma ya'ba'u bikum rabbi. Ingat wahai hamba Allah semuanya, Allah enggak akan peduli kepadamu, tidak akan perhatian kepadamu. Kalian semuanya, laula du'a'ukum, kecuali ibadahmu, kedekatanmu kepada Allah, semua yang kau banggakan ini enggak ada artinya. Enggak akan menjadikan Allah memberimu surga. Masih apa? Semua yang Allah berikan kepadamu dari kekayaan, harta, tahta dan sebagainya itu tidak akan menjadi Allah memperhatikanmu. Ya, mbak itu perhatikan. Allah tidak akan perhatikanmu, maksudnya menyelamatkanmu, masukkanmu ke surga hanya karena kekayaanmu yang melimpah tadi. Hanya tahtamu, bukan hebatmu di dunia, enggak, bukan. Laula du'aukum, kecuali hanya ibadahmu. Yang akan dilihat oleh Allah adalah kedekatanmu kepada Allah. Ibadah yang maknanya luas. Ibadah itu kan ada ibadah dengan hatimu, ibadah dengan pikirmu, ibadah dengan jasadmu, ibadah dengan hartamu, ibadah dengan tahtamu. Du'aukum itu yang Allah lihat. Innallaha la yanzuru illa suwarikum. Allah tidak melihat kepada kebiarmu, zahirmu, tapi Allah yanzuru ila qulubikum, apa yang ada di hatimu, wa a'malikum, dan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan. Lah kalian ini yang dituju ini adalah faqad kadzabtum, kalian dusta. Dustanya bagaimana?
Pengen surga nggak mau menempuh jalannya. Pengen enak nggak mau berusaha. Itu kan dusta, bohong. Maka menjadi orang kafir, membangkang kepada Allah, itu kan dusta. Kalau memang dia benar merindu surga, patuh dong. Itu kan petunjuk dari Allah. Yang punya surga Allah, yang tahu jalan surga Allah, yang memberitahu kita jalan surga Allah. Katanya pengen surga, nggak mau petunjuk. Ibaratnya begini, Pak. Ada tempat makan yang enak, ini jalannya, dan Anda lagi lapar-laparnya, dikasih itu, Pak, ini loh jalannya, tolong jangan salah, habis tuju ke depan nanti 100 meter belok kanan ya, di situ adalah nanti ruang makannya di situ. Kalau Anda betul-betul lapar, pengen makan, kan tinggal patuh, marhaba. Tatonya, aku pengen cari jalan yang lain. Ini orang ruwet ini. Akhirnya apa? Nggak tahu kemana dia. Katanya, aku lapar, bohong kamu dusta dengan kebodohanmu. Dikasih oleh Allah petunjuk jalan yang benar, nggak mau mengambilnya. Sudah begitu katanya, saya rindu surga. Faqad kadzdzabtum. Kalian berdusta, hai orang-orang kafir. Atau mengikuti jalannya orang kafir. Fasaw yakunu lizama, karena kamu melazimi kebodohanmu, karena kamu menekuni kecongkaanmu, maka nanti hukuman pun juga akan melazimu. Fasaw yakunu lizama, maka hukumannya pun juga enggak akan terpisahkan. Seperti saat ini, kekafiran enggak mau pisah darimu, ini kok ada orang kafir. Atau kecongkaanmu enggak mau pisah darimu, kesombonganmu enggak pisah darimu, maka hukuman pun juga tidak akan pisah darimu nanti. Artinya apa? Akan ada balasannya. Fasawfa yakunu lizama, maka balasan kejahatanmu itu akan terjadi. Akan kau terima. Tinggal kita merenung. Furqan, pemilah antara kebenaran dan kebatilan. Semoga Allah memberikan pada kita pemahaman yang benar. Allah menjadikan kita ahli surganya di hurfahnya tadi. Allah menjadikan kita ibadur rahman yang indah di dalam keluarga, dengan keturunan-keturunan yang dibanggakan. Yang tidak punya anak, Allah beri kemuliaan, kebahagiaan, ya pun tanpa anak. Bahagia itu hanya dari Allah, tanpa syarat, bukan karena kaya, bukan karena punya anak, tapi bahagia sejati. Maka mencarilah kebahagiaan dari Allah. Dunia hanya sarana-sarana yang kadang tampak membuat bahagia, tapi tidak membuat bahagia. Semoga Allah memberikan kesenangan kepada kita di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di dunia, akhirat, diri, keluarga, dan semuanya. Allah menjauhkan kita dari fitnah, fitnah dunia, dan fitnah di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.